Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ibunda yang dirahmati di pagi hari yang cerah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuknya sehingga bisa menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin membaik. Tahun demi tahun selalu ada perubahan demi perubahan. Kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi jika Allah izinkan umur kita dipanjangkan sampai ke tahun 2022. Amin ya Allah. Dan tentu saja sebelum kita dipanggil oleh Allah, setidak-tidaknya sekali seumur hidup kita pernah merencanakan hidup kita secara serius. Dan mudah-mudahan perencanaan serius kita tentang masa depan sampai ke surga ini bisa menjadi amalan di mana kita bisa menuntut Allah. Menuntut Allah dalam arti kalau tiba-tiba kita ada di tepian jurang api neraka, mudah-mudahan catatan-catatan impian masa depan kita sampai ke surga ini menjadi penyelamat kita. Dan mereka mengatakan kepada Allah, jangan masukkan orang ini karena orang ini telah serius hidupnya di dunia untuk memperbaiki dirinya, tapi sayang umurnya tak sampai. Sehingga Allah mudah-mudahan memberikan anugerah kepada kita terbebas dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah kecewa ketika dibacakan kisahnya, yang kita tak akan pernah merasa ragu tentang setiap kebenaran yang dibawanya. Dan dia sosok yang sangat tepat untuk menjadi sosok yang didambakan oleh siapapun, perempuan, laki-laki, anak-anak, semua bisa mencintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mencintai beliau sampai nafas kita dijemput Allah. Ibunda yang dirahmati Allah, merencanakan masa depan ini telah tertuang dalam Al-Quran surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah apa yang akan kau persiapkan untuk hari esok. Coba lihatlah, wa tanzur, disuruh melihat, suruh menilik, suruh amati tentang masa depan, apa yang mau kita bawa untuk masa depan kita. Dan mudah-mudahan masa depan kita adalah masa depan yang terbaik insyaallah. Baik. Oh, ini foto saya dan keluarga. Kita mulai dari sini. Change concept. Tentang sebuah konsep perubahan. Satu hal yang selalu kita inginkan adalah hidup kita berubah. Benar apa benar? Benar. Dari miskin jadi kaya, dari sedih jadi bahagia, dari marah jadi tenang, ya, dari gundah gulana menjadi damai. Semua kita ingin berubah menjadi yang lebih baik. Tentu ada caranya. Ternyata ada konsepnya bunda. Jadi apa ya, saya mengikuti kalau konsep ini berarti landasan pemikiran dasar gitu ya. Kalau pengen berubah maka ikutilah kaidah ini gitu. Atau bahasa hukum fisikanya hukum kekekalan perubahan begitu ya. Kalau mau berubah itu ya harus tahu langkah-langkah dan jalannya. Di muka bumi ini kan tidak ada sesuatu yang berubah kecuali tidak ada sesuatu yang tetap kecuali akan selalu berubah. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dia akan selalu berubah gitu ya kaidahnya. Baik, di sini ada tulisan. Jika bertahun-tahun kita melakukan hal yang sama dan tak pernah mau mengubahnya, maka itu menandai hidup kita tidak berubah. Jadi jika bertahun-tahun kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah berubah. Dan jangan harap nasib kita juga jadi berubah. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, yang emosional tetap emosional, cuma gara-gara kita tidak pernah mengubah. Jadi ada cerita tentang kawan saya yang menarik sekali. Saya sudah juga izin kepada beliau karena buat saya ini sangat berkesan. Dan saya perhatikan ini juga ada dalam hidup saya gitu ya. Jadi kawan saya ini punya kebiasaan membagi
menjadi dua. Anak laki-laki dan ayahnya masuk dan keluar masuk lewat pintu depan, lalu ibu dan putrinya selalu keluar masuk lewat pintu belakang. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Suatu hari kawannya yang sudah lama sangat mengenal kebiasaan tersebut berjumpa dengannya dan bertanya, "Mbak, masih keluar masuk lewat pintu belakang?" "Masih dong. Kamu kok tahu aja kebiasaan aku, masih ingat. Padahal udah lama nggak pernah ketemu. Ih, kamu tuh benar-benar kenalin aku deh." "Oh, berarti Mbak selama itu perubahan hidupnya nggak terlalu banyak berubah kan?" Dan itu yang membuat dia terkejut dengan perkataan itu. Dan coba ditelisik, kayaknya ada benernya juga ya, bahwa ternyata hidupnya tidak mengalami perubahan terlalu signifikan karena dia melakukan kebiasaan yang sama selama bertahun-tahun, keluar masuk lewat pintu belakangnya. Lalu dikatakan oleh kawannya, coba sekali-kali masuk lewat pintu depan dan mengubah kebiasaan itu. Ketika dia mengubah kebiasaan itu dan dia merasakan ada semacam lompatan gitu ya, lompatan pemikiran selama ini terpendam, yang selama ini diinginkan, yang selama ini mungkin gitu ya, sangat ingin diraihnya, itu perlahan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Masya Allah ya. Dan saya jadi merhatiin di rumah saya juga, saya punya kebiasaan masuk itu pasti lewat pintu samping. Teman-teman yang dari RMCC atau dari Al-Karimah ini kalau ke rumah saya pasti lewat pintu samping. Benar apa benar? Gak pernah lewat pintu depan. Itu bertahun-tahun loh. Saya jadi gitu, gue juga gak berubah ya. Kendalanya cuma satu, karena kunci di depan itu cuma ada satu dan agak susah untuk dibuka gitu. Jadi kita sedang lewat pintu samping. Akhirnya kemarin saya sama Habibie, kayaknya hidup kita jangan-jangan gak banyak berubah nih. Cuma gara-gara kunci kita selalu masuk lewat pintu samping. Mulai sekarang ini semua kunci harus duplikat, kita duplikat sehingga kita bisa masuk lewat pintu depan. Jangan ada alasan lagi pintu depan itu karena tidak ada kunci yang tidak bisa dibuka, kita malas untuk keluar masuk lewat pintu depan. Dan ini perlu untuk dibenahi. Mungkin di antara kita juga ada yang kalau nata tempat tidur gitu ya, tempat tidurnya masih begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang madepnya di situ gitu ya, nggak pernah digeser-geser, lemarinya yang di situ, dan itu bertahun-tahun gitu. Kalau saya nggak betah punya tempat tidur yang posisinya masih tetap sama, mesti setiap entah 3 bulan sekali itu pasti dipindahin. Ini aja aku udah mulai rewel. Ini tolonglah nih, ini kalau mau masuk hujan, tempat tidurnya dipojokin ya, tapi nggak tahan sama AC-nya gitu. Yang tadi di tengah udah kita dipojokin gitu. Ya udah, berarti kita siap-siap untuk berubah. Dan itu selalu sering sekali terjadi, mengubah posisi tempat tidur. Untungnya dalam hidup saya banyak hal yang berubah selain kecuali keluar masuk ke pintu samping gitu ya. Sehingga saya masih punya harapan untuk memperbaiki nasib. Nah, coba nanti Bunda di rumah lihat bagian rumah yang mana yang dari bertahun-tahun masih begitu aja gitu. Gak pernah ada keinginan untuk mengubah posisinya, ngebersihinnya, ngerapihinnya. Karena kalau kita gak segera benahi, kita gak berubah-ubah ternyata. Unik ya, kita ternyata unik hukum perubahan ini. Yang kedua, sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama di waktu yang berbeda, hasilnya pasti sama. Kalau Ibunda di sini ada yang menjadi pedagang, dari dulu sampai sekarang cara dagangnya begitu, ya hasilnya seperti itu. Gak akan pernah berubah. Misalkan pedagang nasi uduk, selama ini ya bangun tengah malam, udah masak nasi uduk, bikin lontong, ngegoreng gitu ya, begitu aja. Nunggu orang yang datang membeli, ya dapatnya segitu. Tapi mungkin jika ada perubahan sedikit saja, misalkan kita mulai jualannya agak lebih maju ke jalan raya, ada tulisan di kedai nasi uduk kita Gojek, Grab gitu ya, GoFood, GrabFood itu dibuka, mungkin akan beda gitu. Mungkin akan berbeda hasilnya. Nanti pembelinya bukan lagi cuma warga sekitar, tapi bisa orang dari mana-mana yang membeli produk kita. Apalagi kita jualan cuma pagi doang gitu ya. Saya punya kebiasaan beli nasi uduk itu biasanya kan di tetangga Poncol dekat rumah ya. Tapi sejak saya tahu ada pedagang yang jauh lebih lengkap dagangannya, kita nasi uduk ya, ada gudeg juga, ada krecek, ada semur, ada opor. Ya saya lebih memilih yang lengkap gitu. Itu menunjukkan apa? Dia punya satu usaha, nggak cuma nasi uduk, tapi dia upgrade menjual menu yang lebih banyak lagi. Jam 11 nanti kalau udah habis semua dagangannya itu. Ya Masya Allah. Jadi memang cara yang sama, kalau dilakukan dengan di waktu yang berbeda, hasilnya tetap sama. Makanya segera dirubah gitu kebiasaan-kebiasaan yang
Bisa aja misalkan kemasannya yang dirubah, saya ambil contoh nasi uduk biar gampang. Bisa juga fasilitas makannya gitu ya, atau tadinya pakai bungkus sekarang pakai kotak, atau tadinya pakai bungkus yang coklat sekarang tuh udah mulai ada bungkus seperti daun, warna daun gitu. Itu cakep banget ya. Atau pakai kayak model rice bowl gitu ya, pakai mangkok begitu. Itu juga bisa membuat perubahan nilai dari sebuah nasi uduk gitu. Masya Allah ya. Kita perlu untuk melakukan pembaharuan seperti itu. Jadi kalau kita pengen hidupnya nggak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yuk sama-sama kita lakukan langkah yang ada di bawah. Nah, langkah yang ada di bawah itu begini. Sesuatu yang berbeda dilakukan di waktu yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Sesuatu yang sama, sesuatu yang berbeda dilakukannya bersamaan, tetap hasilnya beda. Misal saya mau bikin bolu coklat. Lalu bolu coklat ini sudah saya timbang terigunya, coklatnya, gulanya, menteganya, semuanya dengan bahan yang sama. Yang membedakan keduanya hanyalah di telurnya. Saya memilih untuk adonan yang satu pakai telur yang ambil dari kulkas. Terus untuk adonan yang kedua saya memilih untuk membeli telur langsung dari warung. Kita pakai mixer yang sama, kecepatannya sama, seluruh bahannya dibuat dengan cara yang sama. Setelah sama-sama sudah selesai dikocok, sudah rapi, masukkan ke dalam loyang yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur yang sama, waktu yang sama. Begitu dikeluarin, hasilnya beda. Untuk telur yang dingin, biasanya keluarnya jadi brownies, benar kan? Karena telurnya amblek, letoy, ya karena telurnya dingin gitu. Tapi untuk telur yang baru beli di warung masih hangat, dia mengembang dengan sangat tinggi. Sama, semuanya sama, waktu pengerjaan sama, bahan barengan, tapi karena dia berbeda, hanya satu saja yang diambil berbeda, nggak semuanya satu aja gitu. Hasilnya ternyata bisa berbeda. Itulah yang disebut perubahan. Jadi kalau kita ingin berbeda dengan orang lain, punya nasib yang beda, ubah kebiasaan lama, nggak masalah kalau cuma sedikit. Jadi kalau dalam hukum kaidahnya Einstein, hukum kekekalan energi itu begini. Ya, ada salah satu konsep beliau yang mengatakan, isi filosofinya Einstein ya, hidup itu ada dua. Engkau memandang hidupmu tak pernah ada keajaiban, atau engkau selalu melihat hidupmu adalah keajaiban demi keajaiban. Tentu saja kita pengen hidup kita adalah keajaiban demi keajaiban. Nah, kalau kita pengen menjadi orang yang ajaib, maka lakukanlah perubahan meskipun hanya dengan satu jentikan jari saja. Saya menyebut ini. Gak usah banyak-banyak, dikit aja dirubah, maka insya Allah nasib kita berubah. Itu rezeki yang tadinya ketutup kebuka, penyakit yang tadinya silih berganti datang kayak gak sembuh-sembuh, jalannya kelihatan. Bisnis yang kayaknya masalah demi masalah selalu datang dari orang di sekitar pengelolaan bisnisnya, mungkin mereka akan tersingkirkan lalu berganti dengan orang-orang yang sesuai dengan harapan kita dalam kerjasamanya. Pokoknya urusan anak yang tadinya ngeselin tiba-tiba berubah menjadi anak-anak yang mudah untuk dikendalikan dalam pengasuhan kita. Semua hanya dengan jentikan jari saya menyebutnya. Sedikit aja, kayak tadi persis kayak orang masak dulu. Cuma satu orang yang dirubah, gak semuanya. Tapi ternyata yang satu itu bisa menentukan sebuah perubahan ya. Lalu hukum perubahan yang kedua, kalau kita pengen berubah adalah ubahlah sedikit hidup kita dengan kebiasaan baru yang berbeda, maka akan membuat kita banyak mengalami perubahan. Jadi ubahlah sedikit saja dengan kebiasaan baru yang beda, maka kita akan mengalami perubahan yang besar. Ada seorang gadis udah nikah kayak sekarang ya, namanya Marie Kondo. Marie Kondo ini orang Jepang. Sejak masih mudanya dia tinggal bersama keluarga yang slombreh, orang bilang acak-acakan, berantakan, hidupnya gak karu-karuan. Ibu bapaknya begitu, kakak adiknya begitu. Hanya si Marie Kondo inilah yang anak yang paling bersihkan. Punya gak anak di rumah yang bersihkan kayak gitu ya? Ada kebiasaan di setiap keluarga, kita kan punya satu anak yang demennya beberes. Nah si Marie Kondo ini demennya beberes, sehingga keluarganya makin hari makin ngandelin dia. Tenang aja berantakan, ntar ada diri yang rapihin gitu. Maka akhirnya dia itu dengan senang hati, karena itu sudah seperti hobinya, beberes rumah tuh kayak menyenangkan sekali buat dia.
dia nggak pernah keberatan jika ibu dan kakak-kakaknya memberantaki rumahnya, karena dia akan rapikan. Semua yang nggak perlu dia buang-buang. Sampai akhirnya, sebab kebiasaan dia merapikan rumah inilah, dia menulis sebuah buku dengan konsep ilmu beberes rumah, namanya KonMari atau KonMari. Nah, ilmu beberes rumah ini dicetak dalam buku dan tersebar ke seluruh dunia, sehingga terkenallah Marie Kondo ini sebagai konsultan beberes rumah. Ya, konsultan beberes rumah, dan itu profesi kita ya. Ternyata ada orang yang rela bayar rumah, bayar mahal, itu profesinya Marie Kondo. Marie Kondo pun dipanggil oleh ribuan klien. Ribuan klien sudah dia hadapi, yang setiap mereka minta tolong dong Mary, beresin rumah saya. Saya nggak ngerti dari mana ini mulai beresnya gitu. Maka Mary Kondo pun dengan senang hati membangun tim untuk beres rumah di rumah seseorang itu, siapapun kliennya. Kadang-kadang dijumpai, kalau yang sering nginep di hotel, sabun hotel, sampo hotel, sendal hotel, yang buat mandi, shower cup hotel, numpuk nggak pernah dipakai, tapi dikumpulin. Cuma karena senang aja emang pengen bawa, ibasin kata di hotel kan kita udah bayar, gitu. Tapi sampai rumah juga nggak dipakai. Jadi saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri. 2 tahun sebelumnya saya keluar masuk hotel dulu. Pas kita lagi ini sekarang lagi pandemi, kita bongkar rumah, warisan. Untungnya ya gitu. Itu akhirnya di tengah pandemi ini kan lumayan jadi hemat sampo. Jadi kami akhirnya sampoannya pakai sampo hotel setelah sampai dia habis. Sabunnya kan kecil-kecil gini, itu kita pakai buat cuci baju, buat cuci piring, kan dia lebih bersih. Jadi sabun batangan itu kalau buat membersihin panci-panci cemong itu lebih bersih dibandingin pakai sabun biasa gitu. Dan akhirnya ada manfaatnya juga. Saya kumpulin ya, sekarang tinggal dibuang-buangin. Padahal dulu nyata buat kenang-kenangan. Pernah nginep di hotel bintang 5 yang di Mekah gitu. Gaya gitu ya. Padahal setelah itu saya juga lupa ini hotel yang mana ya. Gak ingat juga gitu. Akhirnya dibuang-buangin. Nah, Marie Kondo menjumpai yang kayak begitu. Botol-botol sirup udah dari lebaran tahun kapan masih ada di kolong. Katanya buat minyak jelantah. Minyak jelantah kagak pernah ada minyak jelantahnya, orang yang dihabisin dulu. Saya yang berbasir buat tumis nasi goreng ada bau ikan asinnya. Jadi kalau ada gerakan minyak jelantah dikumpulkan, kita paling gak punya minyak jelantah. Soalnya dihabisin dulu. Jadi itu benar-benar jadi sampah, dibersihin sama Marie Kondo. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang mengejutkan Marie Kondo adalah awalnya dia membuat buku tentang ilmu beberes ini, dia menurut teori beberes, cara melipat baju, cara mensortir barang, ya, cara memilah mana barang yang dicintai, mana yang bukan, itu teori Marie Kondo. Sampai dia bilang, saya tidak menyangka dari ribuan klien yang datang kepada saya, semua memberikan testimoni yang di luar prediksi saya. Mereka mengatakan, terima kasih Mary. Sejak rumah kami bersih, saya dan orang tua tidak pernah lagi mengalami konflik. Yang gak punya anak jadi punya anak. Mungkin kali Allah takut ya kalau masih anak orang yang jorok gitu ya. Jadi setelah dia bersih, rumahnya beberes, sama Allah buat dikasih anak supaya anak yang dulu gitu nanti tumbuh di rumah yang bersih dan sehat. Terus ada yang perkawinannya hampir bercerai, konflik perkawinan itu terjadi terus-menerus. Maka akhirnya dia pun beberes rumah dan akhirnya keluarganya menjadi harmonis. Terus orang yang punya hutang banyak dia bisa membayar hutang. Yang bisnisnya tadinya seret, maka tiba-tiba banyak klien yang selalu mengundang dia untuk menjadi mitra bisnisnya. Dan ini benar terjadi. Bukan mungkin apa hubungan, ternyata ada hubungannya gitu. Ya, dan orang Indonesia sekarang melakukan, mungkin boleh Majelis Taklim Al-Karimah ini mengundang pembicara eksternal dari luar, mungkin berbayar agak lebih mahal seperti undang Dr. Aisyah Dahlan, gak apa-apa. Tapi kita dapat ilmu yang tuntas. Ya, itu di Indonesia itu ada 5 orang pemuda yang pernah sekolah di Jepang dan sekolah di beberapa tempat di luar negeri yang melakukan gerakan bersama namanya Gemar Rapi. Gerakan Gemar Rapi. Ini beberes rumah Gemar Rapi ini jauh lebih meng-Indonesia. Ketika saya baca konsep beberesnya ada lebih keren. Ya, dia melengkapi konsepnya Marie Kondo ya dengan KonMari-nya atau KonMari-nya. Itu berubah. Dan ini lebih logik karena pakai apa? Pakai teori ilmiah. Kenapa rumah yang bersih membuat
mau pergi ke rumah kita nggak perlu kesel karena cucian baju sudah menumpuk, enggak, karena hidup kita sudah sangat rapi. Masya Allah, itulah teori perubahan. Jadi yuk sama-sama kita berubah dari mulai dari rumah sendiri. Dulu saya punya adik perempuan yang punya hutang 50 juta rupiah. Kecil kalau kita lihat sebetulnya dibandingkan banyak orang yang punya hutang lebih banyak dari itu. Dia datang kepada saya yang berniat, tolong dong saya mau bayar hutang mungkin 50 juta, tapi saya nggak ngerti gimana caranya. Banyak punya uang nggak? Ya nggak punya uang juga. Belum pernah lihat 50 juta rasanya. Gini aja deh. Ini sih penambahnya praktek ini. Dulu saya itu hidup saya penuh hutang, nggak bisa bayar. Terus ilmu yang saya lakukan karena saya beberes rumah. Belum ada teori Bonelli, belum ada. Waktu saya melakukan perubahan itu tahun 2000-an, saya beberes saja rumah saya, botol-botol saya buangin, pokoknya baju-baju rusak saya keluarin, yang gak penting-penting saya bagiin, pokoknya sampai rumah saya kosong. Setelah itu saya dapat pekerjaan yang membuat saya bisa bayar hutang. Akhirnya adik saya terhiru apa yang saya lakukan. Ya kalau saya membuang botol, ya kalau adik saya membuang TV. TV ini disedekahin ke orang. Ya. Terus banyak. Kalau saya mau buang motor saya boleh nggak? Motornya dibuang gitu. Itu dia lagi susah hidupnya. Buang kemana? Ke Ustaz Arif Ilham. Dibawa motornya, saya masih motor Vario Pink, motor impiannya, dibawa kasih ke Ustaz Arif Ilham, pokoknya buat dakwah yang ada di sana. Itu masih di daerah Mampang, belum disentuh. Dan dia pulang naik angkotnya. Akhirnya emang nggak heran sih adik saya sekarang itu hidupnya lebih kaya dari saya hidup. Ya dia mah ngomongnya motor gitu. Nah kalau saya botol gitu. Ya jauh jadinya. Ya itulah dia. Jadi beberesnya pakai begitu. Terus bawa apa yang ada dikasih ke orang. Dan ajaib dia bilang dia punya bisnis yang melesat dan lebih cepat, yang dapat uang 50 juta itu bukan lagi hitungan hari ya, hitungan jam juga mungkin dia dapatkan dengan cepat. Sampai sekarang, Masya Allah. Dan dia sekarang dapat bonus selamat dari COVID, dia udah pulang. Adik saya itu sudah pulang dari ICU, dari nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan, dan sekarang sudah ada perubahan yang luar biasa. Ada bagian yang masih ditinggalkan Allah di jari jemarinya. Jarinya itu mati, warnanya hitam, ya, hitam semua di ujung. Dan dia senang sekali dengan peninggalan jari ini. Dia bilang, kalau saya lihat jari ini, saya selalu ingat kematian. Dan Allah telah menyelamatkan saya lolos dari kematian, dan ini kesempatan kedua yang saya tidak tahu, bisa jadi suatu saat saya akan dijemput lebih cepat dari itu. Ya, Masya Allah. Itu Bu orang beberes, Masya Allah, yang ternyata dapat keajaibannya bisa luar biasa. Itu tentang konsep perubahan. Yang berikutnya adalah setelah kita paham bahwa berubah itu harus dimulai meskipun sedikit, nanti pulang dari sini berarti mulai geser-geser. Coba diperiksa kalau tempat tidur atau banyak kardus-kardus atau plastik agak penting ya, coba perhatiin deh alasannya semuanya kardus. Saya memang mengumpulkan kardus juga.